Warga, lo inget gak sih kasus pembunuhan yang sempat bikin geger banget di Tebet tahun 2015 silam? Yang mayat cewek cantik online ini ditemukan di kosannya. Lehernya ini dijerat, mulutnya disumpal kaos kaki. Gila nggak tuh ya? Yang bikin makin shock pelakunya itu ternyata guru bimbel. Guru bimbel warga gitu ya. Bayangin gitu ya, dari papan tulis langsung ke TKP pembunuhan sadis. Siapa sih cewek ini? Kenapa dia harus mati di tangan pelanggannya sendiri? Dan apa yang bikin si guru bimbel ini sampai naik darah, sampai gelap mata gitu ya? Sumpah ini kisah yang ngeri gitu ya, berawal dari body shaming dan handuk basah gitu ya. Penasaran gitu kan ya? Pastinya sudah siap gelar tikernya karena kita akan mulai ceritanya ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Jangan lupa subscribe. Oke, jadi gini warga, cerita ini bermula dari seorang cowok, kita panggil saja namanya Bopeng gitu ya, nama samaran. Si Bopeng ini meskipun sudah punya istri gitu ya, bahkan istrinya sebenarnya lagi hamil dan udah punya anak umur 8 tahun, dia itu playboy Twitter gitu ya. Kenapa gitu mainnya di Twitter gitu ya, atau X di zaman ini ya, karena zaman itu PSK online lagi rame banget di Twitter atau di X itu. Nah, si Bopeng ini sering banget nge-DM gitu ya cewek-cewek yang diduga cewek bookingan gitu ya di Twitter. Dari sekian banyaknya yang dia godain, cuma satu nih akhirnya yang nyangkut gitu ya. Si Mawar, bukan nama sebenarnya ya ini ya gitu. Menurut Bopeng, si Mawar ini lumayan oke dan masuk lah ya sama ke selera Bopeng ini gitu ya. Mereka ini udah pernah ketemu sebenarnya sebelumnya gitu ya, itu ketemu untuk kencan plus-plus gitu ya. Tapi anehnya si Bopeng ini yang sebenarnya di kencan pertama ini nggak puas gitu, tapi malah justru jadi penasaran banget gitu. Ya ampun gitu ya, dasar cowok gitu. Akhirnya di hari Jumat malam 10 April 2015, pulang ngajar bimbel dari Kedoya ini, si Bopeng melakukan perjalanan dengan naik KRL, turun di stasiun Tebet buat menemuin Mawar lagi. Hasratnya ini udah diubun-ubun gitu ya. Janji ini emang udah dibuat gitu ya, siap-siap gitu ya buat malam panas gitu ya. Tapi nih warga, dari awal ketemu aja udah kerasa beda. Si Bopeng ini ngerasa Mawar kok jadi dingin banget kepadanya gitu ya. Gak welcome kayak kencan pertama gitu ya. Padahal dia ini pengen banget malam itu dipuasin oleh Mawar. Terus pas di kosan si Bopeng ini disuruh mandi dulu gitu ya, mandi dulu kan gitu ya. Tapi coba tebak gitu ya, handuknya ini basah gitu ya. Berbeda waktu pertama kali ketemu gitu ya, dikasih handuk kering gitu ya. Sekarang handuknya basah dan cuma disediain tisu doang gitu ya. Apalagi handuk basah ini kan kayak berarti habis dipakai orang dong handuknya gitu kan ya. Ini jelas kayak sinyal kalau Mawar ini sebenarnya udah ogah-ogahan layanin si Bopeng. Si Bopeng tuh auto ilfeel gitu ya, males mandi dong akhirnya gitu ya, dia langsung minta layanan gitu ya. Udah jalan sekitar 10-15 menit, tiba-tiba Mawar ini mulai mengeluh. Disinilah titik baliknya. Si Mawar ini dengan santainya ngomong, badan lu bau banget, bikin gue mau pingsan gitu. Gak cuma itu, Mawar juga ngehina fisik si Bopeng, dibilang hitam, dekil lah, gendut lah gitu. What the actual gitu ya, tapi ini diulang-ulang. Coba bayangin, ego laki-laki mana yang gak meledak digituin ya, padahal si Bopeng ini udah jauh-jauh datang, udah bayar, tentunya udah malah di body shaming habis-habisan gitu ya. Langsung deh gitu ya, si Bopeng ini hilang kesabaran, ego cowoknya ini langsung full gitu ya, spontan dari belakang leher Mawar dicekik. Mawar sempat ngelawan gitu ya, jarinya si Bopeng ini sampai digigit gitu ya, tapi Bopeng udah saking gelap matanya gitu ya, dia cepet-cepet ambil kabel lalu dililitin ke leher Mawar dan mulutnya disumpal pakai kaos kaki. Ya ampun, sadis banget ya ini ya gitu ya. Singkat ceritanya Mawar ini akhirnya meninggal gitu ya, si Bopeng panik tapi langsung mode ngerampok juga gitu ya. Panik tapi mikir ngerampok gitu ya. Dia ini ambil semua barang-barang berharga Mawar seperti handphone, iPad, perhiasan, laptop, duit. Habis itu dia kunci kamar Mawar ini dari luar gitu kan ya. Dan emang nggak ada yang curiga malam itu, mungkin karena nggak ada teriakan tolong atau cuma kegaduhan kecil. Jadi orang-orang kosan tetangga Mawar ini nggak ada yang tahu gitu kan ya, apa yang terjadi di kamar Mawar malam itu gitu ya. Dan keesokan harinya teman Mawar ini curiga, kok nggak nongol ini Mawar gitu ya. Dan ketika pas dibuka gitu ya, kamarnya jeng 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 jeng, mayat Mawar udah kaku dan auto lapor polisi. Nah si Bopeng ini meskipun udah balik dari ngajar bimbel, otaknya ini udah kacau balau gitu. Berita tentang kematian Mawar ini udah berseliweran di handphonenya, dia ini nggak tenang gitu ya.
polisi ini nyelidikin dan coba tebak clue yang paling penting itu dari mana gitu ya. Buku catatan pelanggan Mawar. Ternyata Mawar ini rajin banget nyatet siapa aja yang datang dan ketemu dia, dan nama terakhir yang tercatat sehari sebelum dia tewas adalah Bopeng ini gitu ya. Gila, sepinter-pinternya pembunuh pasti tetap ada jejaknya gitu ya. Dan gak butuh waktu lama, polisi langsung lacak HP Mawar yang dibawa oleh Bopeng. Ketemu deh, si Bopeng ini lagi enak tidur gitu ya, tidur siang sama istrinya di Bojonggede Bogor gitu ya. Posisinya kan nggak pas banget ya sebenarnya, lagi sama anak istri gitu ya, malah ditangkap gitu kan ya dengan tuduhan habis membunuh perempuan lain yang dia booking. Waduh. Akhirnya Bopeng dihukum 16 tahun penjara, lebih ringan 2 tahun dari tuntutan jaksa yaitu 18 tahun gitu ya. Nah, buat warga Gelar Tikar yang memiliki cerita yang bisa dijadikan pelajaran, baik itu percintaan atau yang lainnya, boleh banget kirimkan ceritanya ke email kotakemail.abc@gmail.com, boleh dalam bentuk teks atau audio, agar bisa dijadikan pelajaran buat warga-warga yang lainnya juga gitu. Terima kasih buat yang udah sering like, sering komen, dan sering nonton Gelar Tikar, pastinya yang udah subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.